Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama dan juga melayani Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian sama-sama makin berdiri. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya tak berkesudahan Tuhan. Demikian juga pagi hari ini kami bersyukur atas setiap pertolongan Tuhan, atas berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Dan berkat Tuhan sempurna di dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Semuanya karena anugerah, pertolongan, dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, siapkan hati kami. Sebentar kami akan melayani, beribadah kepada Tuhan, dan memberi yang terbaik bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani, yang dipercayakan melayani pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan hadir ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Dialah yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya. Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu bagi kami semua Tuhan. Turunlah atas kita sekalian kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini. Yang percaya kami sama-sama, amin. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau datang ke baik-Nya dengan hati bersyukur. Kita awali pujian hari ini. Datanglah ke baik-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke baik
Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang jemaatnya untuk bangkit berdiri. Kita katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu Tuhan, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Haleluya,
Haleluya. Benar Bapa, Engkau yang layak menerima pujian, penyembahan dan pengagungan. Karena Engkau adalah Allah Alfa dan Allah Omega, Allah Alef dan Allah Taf, Allah yang pertama dan Allah yang terkemudian, Allah yang menciptakan langit, bumi dan seisinya, Allah yang maha kuasa, yaitu Allah yang sekaligus Bapa kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk hari ini. Dan saat ini Roh Kudus, mari kita bersama-sama untuk belajar kebenaran firman-Mu, baik menyampaikan maupun yang mendengar, sama-sama dituntun dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Luar biasa pagi ini kita patut mengucapkan puji syukur kepada Tuhan kita, dan juga terima kasih kepada tim pujian dan musik yang luar biasa pagi ini. Persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Sekarang mari kita masuk ke babak berikutnya, yaitu kita masuk dalam firman Tuhan yang kita ambil dengan kata pulang. Nah, kata pulang itu, definisi pulang itu artinya sesuatu yang kita pernah berasal dari situ, kita balik ke situ. Atau paling tidak itu ada setempat yang mempunyai ikatan emosional, ya, baik itu emosional secara tempat maupun dalam hal hubungan masyarakat atau sosialnya. Jadi kata pulang itu juga berarti kata balik atau berbalik. Lihat dari gambarnya kita langsung pikir, wah pulang kemana? Kalau kemarin kita lagi sibuk pulang kampung ya, lagi pemerintah enggak itu, kalau setiap kita liburan pasti semua mau mudik pulang kampung. Karena ada ikatan emosional tempat di mana dilahirkan dan di mana masih ada keluarga kita di situ. Kalau keluarga kita sudah tidak di situ, kita tidak akan pulang kampung biasanya. Dan mungkin banyak dari kita tidak ada kampung lagi. Nah, untuk itu kita melihat apa yang dimaksud dengan pulang, dan gambar itu membarkan sepasang tangan yang siap menantikan kepulangan. Dan orang biasa kata pulang langsung konotasi dengan apa itu pulang yang terakhir kemana? Bukan itu. Maka kita lihat lebih jauh tentang pulang apa. Karena kata pulang ini dalam Alkitab kita, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu, dan juga itu kitab Tanak. Tanak itu adalah kitab bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Itu semua dimulai atau diakhiri dengan kata pulang. Dari kitab Perjanjian Lama, pasal terakhirnya itu berbicara tentang pulang. Perjanjian Baru pasal terakhirnya juga berbicara pulang. Kitab Tanak juga bicara pasal terakhirnya berbicara kata pulang. Nah, untuk itu kita mau tahu apa itu tentang Tanak. Tanak itu singkatan dari apa? Kita lihat di sini dulu. Sebab kita baca sudah satu firman Tuhan pengantar dalam Lukas pasal 24 ayat 44 dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, yaitu tentang Yesus, dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab Nabi dan kitab Mazmur. Itu ada statement Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus melayani. Tuhan mengatakan semua kitab yang disebut dengan kitab Tanak ini itu bercerita tentang Yesus. Nah, kita melihat itu apa itu Tanak, singkatannya di sini kita lihat. Tanak terdiri dari pertama Taurat Musa, itu 5 kitab ya. Terus kedua kitab nabi-nabi yang disebut dengan Neviim. Neviim dari kata Nevi artinya nabi, Neviim nabi-nabi. Kitab nabi-nabi ada 8 kitab. Dan terakhir kitab Ketuvim, tulisan-tulisan terdiri dari 11 kitab, totalnya 24 kitab. Dan Perjanjian Lama itu diterjemahkan persis dari kitab Tanak ini. Cuma bedanya di mana? Itu suatu tuntunan Roh Kudus yang luar biasa. Kitab Tanak terdiri 24 pasal, kitab Perjanjian Lama terdiri berapa buku? 39. Isinya sama, persis. Kok bisa beda jumlah pasalnya? Karena dalam kitab Tanak mereka tidak mengenal istilahnya Yeremia, Yeskil, Yesaya, tapi mereka mencantumkannya dalam kelompok nabi-nabi. Jadi satu buku tentang nabi-nabi. Sedang kitab Ketuvim itu semua tulisan-tulisan tentang Mazmur, Amsal, Ayub, sama Esther, itu mereka kategorikan satu buku, yaitu buku tentang kitab-kitab. Sehingga totalnya mereka punya 24 pasal. Dan di Perjanjian Lama sesuai dengan terjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, totalnya 39 pasal. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita mungkin masih kadang-kadang sering dengar antara kata Ibrani,
Israel dan Yahudi. Ada perbedaan nggak kira-kira? Kita bingung nggak dengan itu istilahnya, istilah seperti itu? Kita bahas sebentar ini. Ibrani pertama kali timbul dikatakan dikenakan itu nama atau sebutan untuk Abraham. Kalau kata Abraham dikatakan adalah orang Ibrani. Jadi Ibrani, setiap kata dalam bahasa Ibrani itu punya makna. Ibrani artinya adalah orang dari seberang. Kenapa? Karena Ibrani atau Abraham dipanggil dari Mesopotamia, dari seberang sungai Eufrat, dipanggil masuk ke tanah Kanaan menyeberangi sungai Eufrat. Jadi sekarang kalau ada saudara kita tinggal di Siantan, bisa ada saudara Diaken Hendra Hyung tinggal di seberang, kita sebut biasanya orang seberang. Kita boleh sebut dia orang Ibrani karena orang dari seberang. Nah, selanjutnya kalau Israel itu apa? Kalau Israel berbicara hari ini adalah berbicara tentang negara Israel atau bangsa. Dan kalau kita bicara Yahudi apa? Yahudi bicara bangsa dan juga agamanya, yaitu Yudaisme. Jadi supaya kita singkat, kalau bicara Ibrani itu bahasanya, kalau Israel itu negaranya, Yahudi itu bangsanya. Contohnya seperti orang Cina, Tiongkok RLC negaranya, Cina bangsanya, bahasanya Mandarin. Jadi seperti itu, jadi supaya kita tidak bingung. Nah, kita lihat, dikatakan kitab Tanakh ini terdiri dari 24 pasal. Tetapi pasal terakhir atau pasal terakhir dari kitab Tanakh itu berbeda dengan pasal terakhir dari Perjanjian Lama. Nanti kita akan bahas. Dan yang lebih itu lagi, semua kitab, baik itu kitab Tanakh, kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru juga dimulai dengan tema yang sama. Itu tentang apa? Mari kita buka. Diawali dengan kata keluarga. Kita lihat di sini. Baik itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 itu sama dengan di Tanakh sama di Perjanjian Lama, itu berbicara tentang keluarga. Kita baca bersama. Maka kata Allah, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini di Perjanjian Lama dan juga Tanakh sama. Dan kalau di Perjanjian Baru dimulai dengan Matius pasal 3, itu berbicara tentang silsilah Yesus, itu berbicara tentang keluarga. Jadi disimpulkan, ketiga kitab tersebut diawali dengan keluarga, berakhir dengan kata pulang. Kenapa? Keluarga itu membentuk suatu masyarakat, dan satu masyarakat membentuk suatu negara atau suatu bangsa. Nah, karena ini masing-masing berbeda. Karena apa? Karena untuk pulang bagi bangsa Yahudi atau bangsa Israel atau orang Ibrani atau bangsa Yahudi berbeda dengan kitab Perjanjian Lama. Kita lihat perbedaan di mana. Kalau dalam perjanjian buku kitab Tanakh, mereka mempunyai 24 pasal dan pasal terakhirnya diakhiri dari kitab 2 Tawari. Kalau kitab Perjanjian Lama diakhiri dengan kitab apa? Maleaki. Tapi kita lihat isinya di mana bedanya. 2 Tawari pasal 36 ayat 23 itu ada pasal dan ayat terakhir dari kitab Tanakh. Di sini dikatakan, beginilah perintah Koresh raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta Allah langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertai dan biarlah ia berangkat pulang. Berarti pesan kitab Tanakh untuk bangsa Israel atau bangsa Yahudi adalah pulang, yaitu pulang ke mana? Pulang ke tanah di mana yang Tuhan janjikan bagi mereka. Kita di sini kata siapa? Siapa di sini? Kalau kita melihat dari kata Raja Persia ini, kita kembali merefleks lihat ke belakang. Karena bangsa Israel setelah kematian Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara yang terdiri dari 10 suku dan kerajaan selatan yang terdiri dari 2 suku. Sebenarnya 3 suku, yaitu yang selatan yaitu terdiri dari Yehuda, Benyamin dan Lewi, karena Lewi ada di kedua kerajaan itu tersebar. Nah,
Kita tahu pada tahun 721 sebelum Masehi, kerajaan utara, yaitu yang ibu kotanya Samaria, ditaklukkan oleh kerajaan Asyur dan mereka dibuang ke Asyur. Tahun 721 sebelum Masehi. Tahun 586 sebelum Masehi, bagian sekarang giliran kerajaan selatan ditaklukkan oleh Babelonia. Dan mereka ditaklukkan, dibuang ke Babel. Tetapi setelah Babel jatuh ke tanah atau ke pemerintahan Persia, yaitu waktu rajanya bernama Raja Kores, setelah 70 tahun mereka di pembuangan, Tuhan memakai Raja Kores untuk memerintah supaya orang Yahudi, orang Yehuda, di sini orang Yehuda, cantumkan orang Yehuda yaitu kerajaan selatan, untuk supaya mereka berangkat kembali pulang. Jadi catatan hanya yang Yehuda. Kita lagi dalam Yesaya pasal 11 ayat 12. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, yaitu Israel kerajaan utara yang terbuang ke Asyur, dan akan menghimpun orang-orang Yehuda yang terserak ke 4 penjuru bumi. Kita lihat sini. Tahun 586 bangsa Israel yaitu Yahudi disuruh kembali, tetapi di sini pasal saya dikatakan mereka kembali terserak ke seluruh bumi, ke 4 penjuru bumi. Dan di sini katakan Tuhan juga akan mengumpulkan orang Israel, karena tercatat setelah bangsa Israel yaitu kerajaan utara dibuang ke Asyur, tidak pernah mereka diperintahkan atau dituntun Tuhan untuk kembali ke tanah Israel. Jadi yang kembali hanya kerajaan selatan, yaitu suku Yehuda, yang akhirnya disebut dengan bangsa Yahudi hari-hari ini. Nah sekarang kita melihat berarti Yehuda setelah kembali, kita tahu Yehuda akhirnya bersama Israel yang dikembali, mereka juga akhirnya tersebar ke 4 penjuru bumi, yang dapat kita baca dalam Matius pasal 23 ayat 37. Kita tahu pada saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yerusalem, Yerusalem, aku rindu seperti induk ayam untuk mengumpulkan kau seperti anak-anak ayam di bawah kepak sayap induk ayam, tetapi mereka tidak mau. Tuhan katakan rumahmu akan ditinggalkan sunyi. Dan kita tahu pas tahun 70 Masehi, bangsa Yahudi kembali terbuang. Setelah bait Allah kedua dihancurkan, mereka tersebar ke seluruh dunia. Dan Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan mengumpulkan Israel dan Yehuda yang dari ke 4 penjuru bumi untuk kembali kepada tanah perjanjian, yaitu ke tanah Israel yang kita tahu sekarang lagi ribut tentang tanah Palestina itu sendiri. Karena kalau bicara tanah Palestina, kita tambah di sini, tanah Palestina sebenarnya adalah satu suku yang berasal dari Pulau Kreta. Mereka bukan asli di Kanaan, tetapi mereka sebenarnya sudah musnah di zaman pemerintahan Babelonia. Pada waktu Babelonia mereka sudah dimusnahkan. Dan Palestina yang hari ini kita kenal bukan suku Filistin, walaupun mengatakan itu Filistin, sebetulnya Palestina didiami orang Arab, bukan Filistin yang asli Filistin sudah punah. Kita lihat selanjutnya dalam Yeremia pasal 30 ayat 3 dikatakan, sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Kapan ini? Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Itu kapan mulai terjadi? Setelah pembuangan terakhir tahun 70 Masehi, yaitu dimulai dengan sekarang kita mengenal istilahnya Aliyah. Pernah dengar kata Aliyah? Biasa Aliyah untuk pakai nama gadis ya, Aliyah. Aliyah artinya naik. Jadi orang Israel atau bangsa Yahudi, mereka naik ke Gunung Moria menuju Bait Allah Yerusalem, mereka katakan Aliyah atau naik ke Gunung Moria. Tapi sekarang diterjemahkan Aliyah artinya kembali ke Israel. Jadi seluruh dunia dimulai pada tahun 1882 sampai 1948, dan sampai saat ini seluruh bangsa Israel, baik itu suku yang dari Israel maupun yang Yehuda, sekarang berbondong-bondong kembali ke Israel. Dan kita lihat sejarahnya dimulai pada tahun 1882, dan kita sepintas akan melihat peta penyebarannya. Di sini katakan dari 4 penjuru dunia, semua dunia di sini, mulai yang paling besar dari Rusia dan yang paling kecil dari Tunisia. Dan pada tahun 2018 total yang sudah masuk kembali ke Israel 3.752.511 jiwa. Dan ini membuktikan janji Tuhan bahwa mereka diperintahkan kembali, yaitu kembali ke tanah perjanjian. Itu untuk janji
untuk orang Israel atau bangsa Yahudi itu secara jasmania. Nah, bagaimana hubungannya dengan perintah pulang untuk orang percaya? Kita lihat dalam Perjanjian Lama, akhir dari kitab Perjanjian Lama, yaitu buku Maleaki pasal 4 ayat 6 dikatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik atau pulang kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi perintah firman Tuhan kepada orang percaya adalah bapak-bapak pulang balik ke keluarganya, anak-anak yang terhilang pulang balik kembali ke rumahnya. Kita perhatikan hari-hari ini kita mengulang sejarah. Kenapa? Kita mau lihat kembali sejarah. Lihat gambar ini dulu. Gambar ini Anda pasti tahu bahwa bayi yang dilahirkan di kakinya biasa dikasih tanda lambang ini. Kalau ini artinya anak apa nih? Perempuan. Kalau ini artinya anak laki-laki. Lambang ini kita lihat filosofinya. Itu lambangnya adalah dari lambang dewa. Itu Mars. Itu melambangkan dewa perang yang dilambangkan panah, arah panah. Jadi melambangkan laki-laki adalah pria yang keluar untuk berperang, mencari nafkah. Dan sedangkan ini gambarnya apa? Mungkin ada yang tahu gambar apa ini? Makna sesungguhnya gambar apa? Ini adalah gambar cermin dengan kakinya. Cermin. Jadi filosofinya, wanita adalah pesolek, perhias di rumah saja. Jadi laki-laki keluar untuk berperang. Nah, ini saya mau jelaskan bagaimana jatuhnya suatu bangsa, khususnya Romawi. Kerajaan Romawi setelah dia menaklukkan kerajaan Yunani, mereka pria-prianya terus keluar berperang, jarang di rumah, tidak hadir di tengah-tengah keluarga. Ibu-ibunya sibuk merias diri, menjaga keindahan tubuh, dan anak-anaknya diberikan kepada pegawai-pegawainya, yaitu orang-orang Yunani yang ditaklukkan, ibu-ibunya, neni-neninya atau pembantu-pembantunya. Maaf, saya tidak merendahkan pembantu untuk merawat anak-anak. Diserahkan kepada pembantu-pembantunya untuk mendidik anak-anak bangsa Romawi. Dan kita tahu budaya itu dari kata culture, itu asalnya dari kata kultus. Jadi suatu budaya itu ditentukan dengan apa yang disembah. Kita hari-hari melihat kalau ada orang percaya bisa menjadi mualaf, biasa istilah jadi masuk Melayu, jadi pindah agama, pindah budaya, karena dasarnya kembali kepada apa yang disembah. Nah, bangsa Romawi diserahkan kepada pembantu-pembantunya orang Yunani yang latar belakang dewa disembah. Kalau kita perhatikan dewa-dewa Yunani, ada nggak gambar dewa Yunani yang berpakaian lengkap? Bangsa Yunani dewanya selalu berpakaian hampir telanjang, paling sehelai selendang, dan mereka tidak berpakaian lengkap. Kalau Romawi, kebudayaannya selalu pakai baju yang panjang, rapi, tertutup, bagus. Tetapi karena dia menyerahkan kepada bangsa Yunani yang mengelola keluarganya, sehingga terjadi apa? Jatuhnya bangsa Romawi ini diakibatkan raja-raja berikutnya yang diasuh itu menjadi suatu bangsa atau pemimpin yang menjadi bangsa yang bukan lagi pria, bukan lagi wanita, tapi ditambah plus jadi menjadi LGBT. Dan terbukti raja berikutnya itu Nero, Caligula, Hadrian, itu semua raja itu Romawi itu adalah mereka homoseks dan LGBT. Bahkan dikatakan mereka juga berhubungan dengan binatang. Kita melihat kejatuhan itu dimulai dengan hal yang kecil, diserahkan pada orang-orang yang sebenarnya musuh mereka untuk membina keluarganya. Bapak dan ibu sibuk berperang, ibu sibuk berias diri. Itu tidak jauh berbeda dengan kondisi kita hari ini. Bapak sibuk bekerja, alasan yang penting kerja, urusan keluarga ibu. Ibu bilang yang urus nanti ada pembantunya. Ibu sibuk dengan dunia media sosial. Pegang handphone tidak pernah lepas. Anak dibiarkan, kalau kita lihat, karena kita lihat sedih ya. Banyak video-video bagaimana ibu-ibu sambil mainin media sosial, anaknya dibiarkan atau dididik sama orang lain. Itu gejalanya tidak jauh berbeda, dan ini akan terjadi pada saat-saat ini. Kenapa? Firman Tuhan katakan, bapak-bapak jangan sibuk bekerja, kembalilah di tengah-tengah keluargamu. Ibu-ibu perhatikan anak-anakmu, karena generasi berikutnya tergantung kepada
apa yang kita perbuat saat ini, hari-hari ini. Dan untuk memahami ini, saya mau putarkan satu video klip yang kita lihat di sini bahasa Inggris, tapi ada subtitle teks Indonesia yang kita perhatikan, dan itu satu masukan bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu, calon bapak-bapak, dan juga anak-anak untuk memahami kebenaran ini. Karena cara terbaik untuk mendidik anak-anak kita adalah bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan melalui teladan. Mereka akan memperhatikan, dan ini inti video, intisari video ini. Dad, you don't know it right now, but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. Many of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I need your help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not. Jadi inti dari video ini, seorang anak, kita sebagai orang tua sadar tidak sadar, dia melihat apa yang kita lakukan hari ke hari, dan dia belajar dari itu. Dan kita perhatikan kalau kita tidak jeli dan juga tidak peduli akan hal ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, firman Tuhan mengatakan, bapak-bapak, ya, anak-anak dikatakan juga, taatilah orang tuamu karena itulah yang seharusnya. Hormatilah orang tuamu, bapak dan ibumu selagi masih hidup, karena itulah sesuai perintah firman Tuhan. Kalau engkau mau umur panjang dan bahagia, hormatilah orang tuamu, firman Tuhan katakan. Dan dikatakan, bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, jangan membuat dia marah dan biar dia tawar hati dari perbuatan kita dalam hidup ini. Tanpa kita sadari, kita melakukannya. Karena kita perhatikan banyak keluarga begitu gampang bisa berkata untuk cerai dan menganggap itu hal yang biasa, tapi dampaknya itu akan kembali berbalik kepada anak-anak kita. Karena seperti Tuhan mengatakan, dosa kita sesungguhnya semua sudah diampuni Tuhan, sudah. Tetapi kalau ada dosa sesama kita yang kita mengampuninya, tidak berkaitan perkataan, tetapi kalau setiap saat kita mengingat kesalahan itu, hati kita masih timbul rasa pahit dan rasa benci, sesungguhnya itu sesuatu yang belum kita ampuni. Firman Tuhan mengatakan, pada saat engkau mengampuni, dosa itu, kalau kita ampuni, dosa itu tidak ada lagi. Tapi kalau kita katakan dosa itu masih ada, dosa itu masih ada, artinya dosa yang sama itu akan berulang dalam hidup kita. Contohnya,
Kalau ada orang tua yang bercerai, anak pasti merasa kecewa dan marah. Dan dia persis berjanji dalam hatinya, saya tidak mau seperti orang tua saya. Itu membuat saya kecewa, membuat hidup saya susah. Saya benci hal itu. Dan itu dia katakan itu baik, luar biasa, tekadnya bagus. Tapi perhatikanlah, pada saat giliran hidupnya kembali kepada dia, mencapai dewasa dan berkeluarga, dia akan melakukan hal yang sama, bercerai. Karena dia tidak bisa mengampuni orang tuanya. Dan dia merasa marah. Dan kalau itu dia tetap pegang kukuh dalam hidupnya, suatu hari akan kembali dalam hidupnya. Dan itu prinsip firman Tuhan. Makanya kita perhatikan firman Tuhan itu sangat penting, supaya perhatikan hal ini orang tua. Karena Tuhan perintahkan, bapak-bapak kembalilah kepada anak-anakmu, anak-anak kembalilah kepada bapak-bapak, kembalilah ke keluarga kita. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Supaya jangan aku datang untuk menghancurkan bumi. Begitu berarti faktor ini dari keluarga yang hancur, keluarga yang tidak harmonis, menghasilkan generasi, menghasilkan suatu bangsa, itu mengakibatkan dunia ini akan dimusnahkan oleh Tuhan. Dan kita tahu, firman Tuhan mengatakan dalam kitab Wahyu, kita tahu intisari kitab Wahyu, ujung-ujungnya Tuhan Yesus datang kembali enggak? Tuhan datang kembali, kenapa? Terbukti bahwa memang manusia gagal melakukan tugas ini. Sehingga Tuhan katakan, jangan aku datang kembali untuk menghancurkan bumi. Tapi terbukti firman Tuhan di kitab Wahyu, Tuhan katakan akan kembali. Terbukti bahwa itu terjadi. Dan harapan kita, doa kita semua, supaya kita jangan jadi termasuk bapak-bapak, ibu-ibu atau keluarga yang menyebabkan kehancuran dunia ini. Dan itu dimulai dari keluarga kita yang telah menerangkan firman Tuhan ini. Nah, kita lihat selanjutnya lagi. Tadi saya katakan dalam kitab Perjanjian Baru diawali dengan keluarga, yaitu tentang silsilah Yesus, dan diakhiri juga tentang kata kembali. Kita baca dalam Wahyu pasal 22 ayat 17, roh, yaitu roh Tuhan, dan pengantin perempuan itu berkata, putus di sini dulu, pengantin perempuan. Kita perhatikan dalam Perjanjian Baru, kita orang percaya, gerejanya selalu disebut sebagai apa? Mempelai. Apa mempelai, beda mempelai dengan pengantin? Mempelai adalah calon pengantin. Pengantin berarti sudah menikah, betul? Kalau kemarin David sama Kristia menikah, sebelum menikah kita calon mempelai berdua. Tapi setelah mereka menikah dan jadi pengantin, berarti pernikahan sudah terjadi. Nah, di sini kata pengantin perempuan itu berkata, berarti ini Wahyu berbicara tentang roh, dan pengantin perempuan berbicara orang-orang percaya yang sudah naik ke surga melalui pengangkatan, masuk dalam pernikahan anak domba. Sehingga pada saat ini Wahyu ini disampaikan, orang-orang percaya sudah ada di surga, sudah menjadi pengantin Kristus, bukan lagi mempelai. Dan dikatakan dan berkata, marilah, come, datanglah, pulanglah, baliklah. Dan barang siapa yang mendengarnya hendak ia berkata, marilah, responilah. Dan barang siapa yang haus, apa kita termasuk orang yang haus? Yang sudah capek di dunia ini dengan segala pergumulan dan persoalannya, baik itu masalah pekerjaan, keluarga, dan situasi yang begitu berat, dan kita selama ini tidak punya kekuatan, hanya mengandalkan diri kita sendiri. Mari Tuhan katakan, kalau kita haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, itu tergantung kembali pada pilihan. Karena Tuhan tidak bisa memaksakan. Walaupun firman Tuhan terdahulu pernah saya katakan, pada saat kita masih punya otoritas dalam keluarga, kita bisa memaksakan keluarga kita, anggota keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. Dalam arti pada saat ini mungkin anak-anakmu masih di bawah naungan sebagai orang tua, Anda punya kuasa untuk memaksa dia. Atau orang tua Anda yang tinggal bersama Anda saat ini, kita punya otoritas untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Dan kita perlu memperkenalkan kepada mereka supaya mereka memahami kehausan mereka, dan supaya mereka akhirnya menjadi berkata mau, dan hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Karena itu pemberian cuma-cuma, karya Kristus di salib untuk kita adalah cuma-cuma. Tidak perlu kita berbuat sesuatu yang lain, hanya percaya saja. Dan saat kita percaya, kita dibenarkan semua perbuatan baik yang keluar dan sendiri dalam kehidupan kita. Dan inilah janji firman Tuhan, perjanjian barunya, kembalilah. Karena Tuhan menjanjikan, yaitu ada langit baru dan bumi yang baru, di mana di situ tidak ada kematian dan tidak ada air mata. Karena Allah sebagai kepala keluarga hidup bersama-sama dengan seluruh umat manusia yang percaya kepada Dia.
di kota yang kudus, tempat tujuan kita. Itu adalah tujuan akhir dari cerita. Jadi kita melihat cerita dari awal sampai akhir sinkron. Dari keluarga, di akhir dengan keluarga, dan Tuhan perintahkan supaya semua kembali. Karena kita percaya firman Tuhan mengatakan, pada saat bangsa-bangsa di dunia ini menerima Tuhan Yesus Kristus dan jumlahnya sudah cukup, dalam kitab Roma pasal 25 ayat berapa saya lupa, dikatakan kalau pada saat jumlah orang-orang percaya di dunia ini yang menerima Yesus sudah cukup, dan itu ditutup karena sudah diangkat ke surga, nanti bangsa Israel akan kembali mendapat kesempatan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias. Karena bangsa Israel selalu dimulai dengan jasmani baru rohani. Kalau orang percaya dimulai dengan rohani dulu, baru nanti realisasikan dalam jasmani. Nah, kita lihat kita Wahyu pasal 20 ayat 20 dikatakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya berfirman, yaitu Tuhan Yesus, ya, aku datang segera. Dan kita katakan amin, datanglah Tuhan Yesus. Dan datanglah Tuhan Yesus, itulah yang selalu kita ungkapkan yang kata Maranatha. Maranatha artinya apa ya? Maranatha artinya datanglah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengucapkan Maranatha, artinya Tuhan Yesus datang kembali, yang kita nantikan. Itu adalah harapan pengharapan kita. Dan kita simpulkan akhirnya pada pagi ini bahwa perjanjian lama, perjanjian baru maupun kitab Tanakh, kitab Yahudi, itu berbicara awal tentang keluarga, dan akhir pasal dari kitab masing-masing berbicara tentang kembali. Kalau bangsa Israel pertama kembali ke tanah perjanjian, orang percaya ke keluarga, dan pada akhirnya semuanya akan kembali ke langit baru dan bumi baru, di mana Tuhan Yesus ada bersama-sama kita memerintah, yaitu di surga yang mulia. Itulah pengharapan yang buat kita pada hari ini supaya orang percaya memahami kebenaran ini. Mari kita mengambil keputusan ini. Bagi yang masih ragu-ragu mendengar kebenaran ini, kalau Anda masih haus, datanglah. Dan itu tergantung pada mau apa tidak. Karena waktu dari sisi Tuhan tidak ada batasnya. Tuhan selalu terbuka tangannya menanti kita untuk datang kembali kepada Dia. Tetapi kita dibatasi oleh umur. Kapan kita berakhir? Pada saat kita berakhir dalam hidup, sebelum kita mengambil keputusan untuk memilih Tuhan dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kesempatan untuk kembali itu tidak terbuka bagi kita, sudah tertutup. Jadi mari kita yang saat ini, yang sudah mengamai kebenaran ini, yang keluarganya juga mengalami pergumulan dan permasalahan, terus berjuang, berdoa, minta Tuhan pulihkan keluarga demi keluarga. Yang lagi pacaran, carilah pasangan yang seiman, ya, supaya terus bisa bertumbuh kepada pengenalan yang benar. Dan bagi setiap dari kita yang hadir di sini sebagai orang tua, perhatikanlah pada saat kita beribadah, adakah anak menantu kita hadir, cucu kita hadir di gereja, atau anak-anak muda yang hadir di ibadah, apakah orang tuamu, saudara-saudara terdekatmu, keluarga besarmu ada ikut beribadah? Kalau belum, janji firman Tuhan ini menjadi pergumulan kita bersama, supaya hal yang sama, berkat yang sama, perintah yang Tuhan berikan kepada kita, janji yang sama boleh kita nikmati bersama dalam keluarga besar, sehingga kelak kita bisa bertemu muka dengan muka dalam keluarga besar dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang baik. Dari awal penciptaan sampai rencana terakhir dari rencana-Mu, Engkau telah merancangkan yang baik, yaitu supaya kami membentuk keluarga, baik itu secara di dunia ini, sebab kelak kami semua akan kembali bersekutu dengan Engkau sebagai satu keluarga besar. Itu rencana besar-Mu yang luar biasa. Tolong kami Bapa, karena kami tahu dalam hidup ini kami masih dipenuhi dengan daging. Kami butuh kekuatan dan kekuatan-Mu, sehingga kami boleh terus dari hari ke hari makin belajar kebenaran dan makin didewasakan di dalam Engkau. Dan itu dimulai dengan kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dikatakan bahwa Engkau yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena kami, supaya kami yang berdosa dibenarkan. Dan saat ini sebagai anak-anak-Mu, kami adalah orang-orang benar yang siap untuk diperbaharui terus dan terus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.